Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Syekhul Rizal, pengasuh Majelis Ta'lim Suroati Tajinan Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 10 Malang, Bapak Haji Muhammad Syaroni SPD MKPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 10 Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 10 Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan beserta staf, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 10 Malang yang berbahagia. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah pun barokah ini dalam rangka acara yakni tasyakuran selesainya renovasi Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 10 Malang, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bapak Haji Muhammad Syaroni SPD MKPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Syekhul Rizal, juga Ibu Bapak Guru beserta peserta didik semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah, siang ini kita dikumpulkan di sini untuk bersama-sama memperingati Isra Mi'raj, sekaligus belajar membekali diri untuk persiapan Ramadan. Tidak lupa saya ucapkan Ibu Bapak dari pengurus yang Allah takdir bisa hadir, pengurus komite. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi panjang umur oleh Allah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat saja Ustadz, mohon maaf, kegiatan ini sebenarnya kita lakukan secara rutin setiap bulan. Bapak Ibu guru karyawan bersama-sama belajar, juga peserta didik ini walaupun pandemi masih kegiatan dalam kerangka tetap berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Hari ini sebagian peserta didik hadir untuk mengikuti kegiatan bersama Bapak Ibu guru. Semoga kesempatan belajar bersama ini Allah jadikan sebagai kesempatan memperbanyak amal kebaikan sekaligus ikhtiar untuk menambah ilmu, membekali diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap diberi sehat, dipanjangkan usia kita bertemu Ramadan, dan diberikan kemampuan bisa mengisinya dengan maksimal dengan amal-amal soleh. Semoga Allah izinkan. Atas nama sekolah dan seluruh yang ada di SMP 10, selain mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz, mohon maaf barangkali ada kekurangan di dalam memberikan penghormatan. Bapak Ibu semuanya terima kasih
atas segala kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon disiapkan catatan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dan lain-lain nanti kepada Ustaz. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syekhul Razi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amara bil adli wal ihsan wa hana 'anil fuqarati wal ihsan wa hadana ila tariqil huda wal jinan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim wa sarrif 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ulama al-kiram, para alim, para kiai, wabil khusus Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Bapak Haji Sya'roni, Dewan Guru, Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh, semoga diberi sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, rezeki halal barokah, semoga selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, kula damel bahasa campuran mawon. Setiap ayat yang dimulai dengan subhana itu biasanya menunjukkan mana ta'ajjub. Ta'ajjub itu heran. Gusti Allah memulai ayat ini tidak menggunakan jumlah taukid. Inna huwallazi asra atau laqad, nyektine teman-teman ndak pakai itu, tapi subhana. Ini kalamnya kalam insa, bukan kalam khobar. Khobar itu bahasa Arab di Indonesia kan menjadi kabar. Hukumnya kabar itu bisa dipercaya bisa ndak. Hukumnya kabar itu bisa dipercaya bisa ndak. Karena itu bila ada kabar belum jelas jangan langsung di-share, karena belum tentu benar itu. Tapi kalau subhana itu kalamnya kalam insan, artinya tidak perlu dimasukkan akal dulu, yang penting percaya, iman. Sebelum saya lanjutkan, Isra Mi'raj percaya enggak? Nah, tak lanjutkan kalau gitu. Jadi kata-kata subhana itu kalamnya insan, harus percaya, harus iman, karena nggak masuk akal nanti ta'ajub. Subhana tak maknanya cowok, subhana maha suci sapa aladzat, pakai isi mausul. Allah tidak berfirman subhanallah, bukan namanya yang disebut, tapi menggunakan kata ganti isi mausul. Maha suci zat, luar biasa. Asra yang menjalankan, asra kang nglampakaken sapa alladzi bi abdihi. Allah berfirman bukan bi Muhammadin tapi bi abdihi. Seharusnya yang enak kan subhanallah asra bi Muhammadin, kan gitu. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad, kan lebih enak. Tapi Gusti Allah enggak bilang gitu. Subhanalladzi asra bi abdihi, menggunakan kata-kata abd. Abd itu maknanya kawula. Kawula berarti menungso, berarti menungso ada roh dan ada jasad. Artinya Rasulullah diisrokan jasad dengan roh. Karena banyak pendapat yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan rohnya saja. Dengan kata-kata bi abdihi berarti ada roh dan ada jasad. Nomor dua, kata-kata abd itu berarti kawula. Kawula itu bahasa Indonesia apa ya? Hamba. Hamba yang nurut sama saidnya, tuannya, itu dikatakan abidun. Orang yang ngawula nang Allah. Abidun berarti kata-kata ahli ta'abbud, berarti urusan ibadah. Orang yang ahli ibadah kan dikatakan abidun. Orang yang ahli berarti ini urusan ibadah. Kata-kata abdi berarti urusan ibadah. Ibadahnya berupa apa itu? Sholat, kan gitu kan? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu isim nakiro. Saya gak bahas nahwunya, sampai bingung.
Lah dibahas doa-doa gak apa-apa, suwene lho. Lailan itu ya apa ya lah gini. Coba sampean pahami. Semalam-malam saya ngopi di warung dengan tadi malam saya ngopi di warung. Itu sama apa enggak maknanya? Benten ya? Sewengi-wengi aku ngopi di warung, berarti itu semalam suntuk. Tapi kalau tadi malam saya ngopi di warung, itu kan cuma bisa sebentar kan gitu. Lailan itu mudatan qalil, masa yang sangat sedikit sekali. Kalau dalam tiba suma'arudu minal aras qabla ayyam budal, Rasulullah kembali dari aras sebelum tempat duduknya itu dingin. Coba sama kan duduk kalau apa diganti kan digerai kan hangat. Rasulullah kembali dari aras itu tempat duduknya belum dingin, masih hangat. Gak masuk akal. Tapi kudu percaya. Dari kata-kata asra sama sudah masuk akal. Oh iya, gak masuk akal tapi ya kudu percaya mau dilaporno mbek Gusti Allah. Tidak berjalan sendiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tak pernah dididik. Dari Masjidil Haram ila kok enggak pakai hatta. Kalau hatta kan intihaul ghayah, terus tidak ada lagi perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti kan ada lagi perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan masjid itu cuma sarana mawon. Ada yang lebih penting dari masjid. Apa itu? Sholat lebih penting daripada masjid. Masjidnya gede gak ada sholat. Jadi sholat dengan masjid pentingan mana? Sholat. Sekolah ini sarana. Yang lebih penting dari sekolah ada ilmu. Ilmu lebih penting dari sekolah. Sekolah ini sarana. Saya dipahami? Gak paham gak apa-apa. Kewajiban kan cari ilmu, pahamnya kan dari Allah. Jadi subhanalladzi asra. Di situ disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdil lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna. Gusti Allah memberikan barokah niku domennya kepada Masjidil Aqsa. Seluruh nabi itu dilahirkan di Palestina, di Masjidil Aqsa itu. Seluruh nabi itu turunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya istri dua. Istri yang pertama namanya Siti Saroh. Itu beranakkan Nabi Ishak, sama Nabi Ibrahim ditaruh di Israel. Istri yang kedua namanya Siti Hajar. Itu ditaruh di Hijaz, Arab, punya anak namanya Nabi Ismail. Dipisah sama Nabi Ibrahim, jadi gak kegeran. Makanya mulai biar mbok tua mbok nom gak iso hukum. Jadi dipisah. Tapi sepanjang sejarah seluruh nabi itu turunannya Nabi Ibrahim, punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini yang terkenal Auladi Yakub. Bani Israel kan anak turunnya Nabi Yakub. Nurunkan seluruh nabi. Makanya kitab sucinya kan berbahasa Israel, bahasa Ibrani, Injil, Taurat, Zabur. Itu kan tidak ada yang bahasa Arab. Karena turunnya di Israel. Terus turunan Nabi Ibrahim dari arah Siti Hajar, nurunkan Nabi Ishak. Dari Israel tidak ada nabi sama sekali, cuma satu, Rasulullah SAW. Jadi kan Nabi Muhammad itu turunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Kalau nasabnya lagi sampai patus diri kesel kalau ngene Nabi Ismail duwe putra sapa sampai kanjeng Nabi Muhammad. Nah, makanya di situ ditentukan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa tempat kelahiran para nabi. Sekarang kan hampir dikuasai orang Israel. Lah, Masjidil Haram masjid pertama se-alam dunia. Masjidil Aqsa masjid nomor 2, selisihnya 40 tahun. Cuma kelebihannya masjid nomor 1 Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 100.000, 1.500 gitu aja. Gak bisa dibahas, sampai belum paham kabeh. Inal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, ini yang mau saya terangkan. Haulahu linuriyahu min ayatina. Gusti Allah itu bukan hanya memberikan perintah sholat 5 waktu, tapi memberikan perumpamaan umatnya. Termasuk yang diterangkan tadi. Sedikit mau gini. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diundang loh itu.
ke langit itu diundang. Jadi yang undang langsung Allah, dijemput. Yang jemput itu Nabi, Malaikat Jibril sama Mikail menggunakan kendaraan super mewah. Kendaraan itu namanya buraq. Kendaraan ini khusus berjalan di surga. Dan buraq ini khusus dikendarai Nabi. Jadi buraq itu khusus kendaraan Nabi, berjalannya di dalam surga. Ini istimewa. Buraq itu kendaraan surga lah, kok didukno nang dunya. Apian disi surga di dunya. Apa itu? Tapi buraqnya mudhun. Niki menunjukkan Rasulullah lebih utama daripada surga. Kanjeng Nabi lebih utama saking buraq. Buktine buraqnya mudhun dari tentunya. Jadi kanjeng Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan buraq. Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha niku mboten damel buraq, damel mi'raj, damel lift. Apa bahasa yang paling enak? Ondo, lift mboten mawon. Pun sampai pikir ya lagi. Nah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah diperlihatkan perumpamaan umatnya. Woi, niku tuh wah cerita wis gak tak critakno. Suwe ini gak apa-apa, keselin. Suwe niku. Di antaranya kepanggih wonten tiyang niku nandur hari itu langsung panen. Begitu dipetik, cukup lagi, petik, tumbuh lagi, terus gitu. Seumpama jenengan nanam jagung hari ini juga panen, terus dipetik, tumbuh lagi, itu tidak ada hentinya. Sampai Malaikat Jibril mesem-mesem dengan kanjeng Nabi, kan jadi bilang, Haji Jibril, nopo iki Jibril kok aneh teman. Niku umatnya panjenengan, itu umatmu ya Rasulullah, yang waktu di dunia mujahidi fisabilillah memperjuangkan agamanya Allah. Bantu masjid ini kan perjuangan agamanya Allah. Niku dilipat gandakan. Nandur wiji siji, cukule kan banyak. Maka udah ada ciptane wong sedekah tambah melarat tuh gak ono. Maka sing guru undang-undang no. Nah niku diketoki ternyata umatnya Rasulullah banyak yang mujahidu fisabilillah. Cuma nggih ngapunten karena kata banyak orang yang menerjemahkan jihad itu salah kaprah. Makanya kemarin saya diundang ke Lapas Delta Sidoarjo tanggal 16 Maret kemarin saya ngaji di Sidoarjo di Lapas Delta. Itu ada apa itu narapidana 2 teroris. Itu sampai sekarang Jumatan aja tidak mau. Karena Jumatan bersama orang-orang yang lain dianggap tidak sah. Dia yakin surga. Kan salah paham bukan? Kasihan sebetulnya. Dan itu yang terjadi sekarang. Makanya jangan sampai ngaji itu salah guru, kamu kan ya? Salah guru. Sekarang tidak ada perang untuk perjuangan agama. Perjuangan agama paling hebat ya ngaji nih, sekolah, ngajar itu paling saya. Jadi betul-betul gak usah petung-petungan, kecuali kita diserang kayak London nyerang niki, mau nggak WTW nyerang. Selagi belum diserang, tidak perlu WTW nyebar Islam kepui wong, nggak perlu. Kita menyampaikan diterima, alhamdulillah, nggak terima ya wis. Gak perlu wong itu dikeprui, gak perlu. Gak sembarang kok keprui, gak perlu nih. Saya dipahami. Bon, niku kalau nggih sempat nangis ngapunten nggih, ini buka rahasia. Waktu ngaji itu yang kiroan, waduh masya Allah, suaranya enak. Pak Lapasnya bilang, itu Pak Kiai hafal Quran. Lu itu mudah, itu penghuni lapas, hafal Quran ya. Kasusnya itu pelecehan. Iki bener nang mboten kan mboten ngetos. Wah, alam wis. Sing penting awake dhewe ndongakno mantar dadi sae terus. Ternyata jamaah 5 waktu diwajibkan kan. Nggih pompan wonten acara iso. Pompan rapat dia pakai masker sedaya. Rapat timbang kene sik bolong-bolong. Wah, masalah penjara. Penghuninya 1000 lebih. Nah, pun ini Rasulullah sendiri itu meneruskan perjalanan, ketemu macam-macam kejadian. Ada orang itu bawa pentung besar, terus kepalanya dipukul sendiri sampai hancur. Ada ya Jibril, maulah ya Jibril. Apa itu Jibril? Umat panjenengan. Waktu tentunya malas nglakoni sholat. Pertanyaannya, adakah orang Islam malas sholat itu? Banyak pun. Makanya setiap sekolah sekarang ada masjid itu kan alhamdulillah. Ono masjidnya kadang gak gelem
sholat mendai kano di sing kula sing tengajeng jenengan barang mesti tahu mboten sholat mesti nih. Dah niki kepentingan kula kali jenengan ngaji cek ngenger pun kula singkat mawon dari Masjidil Aqsa masih banyak kan perjalanan naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 ya. Itu Rasulullah melihat malaikat di langit 1, 2 itu ibadahnya macam-macam. Ada yang malaikat itu zikir tok, tidak pernah berhenti. La ilaha illallah. Jibril, kok ada malaikat zikir terus? Itu mulai diciptakan sampai hari kiamat tidak akan berhenti Rasulullah. Jadi zikirnya sampai hari kiamat. Makanya di sholat kan ada zikir ya. Setelah sholat kan ada zikiran. Sampai berapa jam? Waling 100 hitungannya wis osel pol. Itu malaikat sampai hari kiamat. Naik langit nomor 2 Kanjeng Nabi lihat malaikat itu ruku tok, tidak pernah iridal. Iki gimana ini Jibril? Itu mulai diciptakan ruku terus Rasulullah. Tidak pernah tangi dari rukunya. Luar biasa. Langit nomor 3 Rasulullah melihat malaikat sujud, tidak pernah bangun dari sujudnya. Akhirnya Rasulullah berusaha mengucapkan salam. Assalamualaikum ya malaikat. Malaikat yang sujud itu Rasulullah mengucapkan salam, bangun dari sujudnya, menjawab Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kembali sujud lagi sampai hari kiamat. Makanya sholat itu kan sujudnya 2 kali. Lainnya kan cuma 1. Percaya nggak percaya ini monggo. Keterangannya ngoten. Nah akhirnya naik lagi lihat malaikat itu ada yang baca syahadat. Naik lagi singkat mau ya sampai terakhir ada malaikat yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di hati Rasulullah ingin ibadahnya umatnya seperti malaikat. Akhirnya sama Allah diperintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sholatnya ibadah malaikat yang ada di langit 1 sampai langit 7. Masih lengkapan sampean. Malaikat kan kayak ruku tok. Sama kan ada ruku ada sujud. Walaupun sakyuan nyut balik mana, mana pas terawih. Tapi kan lengkap kan gitu lah. Niku kehebatan umatnya. Cuma yang terpenting gini, niki cek nih jenengan sakit paham. Sebetulnya ada sesuatu yang hebat kan Rasulullah pernah berhenti di tempat namanya Bukit Turisina. Itu tempat Nabi Musa mendengarkan kalamullah. Itu namanya napak tilas. Kan Rasulullah juga pernah sholat di apa itu tumbuhan sajar wit-witan yang pernah diistirahati Nabi Musa. Itu namanya napak tilas. Jadi sholat di tempat-tempat seperti itu tidak apa-apa. Di Lasem itu ada batu yang pernah disujudi Sunan Bonang. Sampai sekarang namanya persujudan Sunan Bonang. Sampai pernah ke situ? Oh enggak pernah. Ke Balikambang pernah. Oh ya wis. Jadi di situ ada batu, itu sajadahnya Sunan Bonang. Banyak orang yang tidak paham sujud di situ syirik, disangka menyembah batu. Padahal kita sujud sama Allah, niatnya sama Allah. Nawaitu an asjuda li syukri. Sujudnya di atas batu, tapi sujudnya ke Allah. Cuma tempatnya sujud di batu, tidak ada bedanya dengan sajadah. Sama sujud di atas sajadah, apa sama nyembah sajadah? Kan enggak, nyembah Allah sama seperti itu. Itu namanya napak tilas. Dan Rasulullah pernah sholat di situ. Saya waktu haji tahun 2011 pernah masuk ke Gua Hira, kecil Gua Hira, pernah masuk ke situ. Saya berdoa di situ aja di kafe-kafe kan waktu. Padahal Rasulullah di situ berapa hari di situ. Padahal Rasulullah ya ibadah di situ. Oh ngaku duko kok oleh, lah lucuan. Nah, kembali ke pembahasan. Rasulullah di Bukit Turisina. Itu Nabi Musa mendengarkan langsung loh, mendengarkan firman-Nya Allah. Makanya Nabi Musa dikatakan kalamullah. Musa kalamullah, mendengarkan langsung. Singkat cerita Nabi Musa ingin melihat Allah. Gusti, kula kepingin ningali jenengan. Oh, gak iso Musa, gak kuat pandolan. Punten Gusti, kula saged mirengaken dawuhe jenengan, tapi kula kepingin mirsani jenengan. Iku keterangan dalam surat Al-A'raf. Akhirnya Gusti, ya wis, tapi aku tak ngetok nang gunung. Saya akan menampakkan diri ke gunung. Lihat gunung itu bagaimana nasibnya. Jadi Gusti Allah menampakkan diri ke gunung. Niku seketika gunung itu hancur, lembut.
Nabi Musa langsung tidak kuat. Nabi Musa langsung kelengger semaput. Setelah bangun Nabi Musa subhanak nyuwun sepunten teng Gusti Allah. Di situ ada dialog yang dibuang. Karena takut orang salah paham. Ahli tafsir mengatakan tidak ada Musa yang bisa melihat aku. Hatta Jibril aja tidak mampu melihat saya. Sehingga waktu menerima wahyu cukup dibawa aras, mendengarkan kalamullah tapi tidak bisa melihat. Hanya satu yang bisa melihat saya, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah makanya Nabi Musa waktu di langit nomor 6 itu penasaran dengan Kanjeng Nabi gitu loh. Kayak opo sih Kanjeng Nabi kok mek iki tok sing iso ningali Allah. Begitu Nabi Musa ngerantos Kanjeng Nabi dugi belum ketemu Allah. Nabi Musa itu pun heran melihat Rasulullah, karena Rasulullah itu wajah itu nyeneng banget. Dilihat itu enak, tak sama kan gerget-no. Enak, dia ngamuk tadi, hujan tau gitu. Enak kata Rasulullah, jenjang menang no. Kira gini, kalau Nabi Yusuf itu kan terkenal tampan. Cuma tampannya Nabi Yusuf dengan Kanjeng Nabi beda. Gini, yang ada di depan ini tampan semua. Si umpama, soalnya modelnya kok gak nerima. Seumpama, di sini itu tampan semua. Seumpama. Terus Nabi Yusuf datang. Dengan datangnya Nabi Yusuf yang kelihatan tampan langsung jadi jelek semua. Itu Nabi Yusuf, sakit dipaham. Tapi kalau Rasulullah enggak. Begitu Rasulullah datang, yang tampan tetap tampan, cuma kalah tampan sama Rasulullah. Gitu toh. Sekarang Rasulullah berdekatan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap tampan, tapi kalah sama Rasul. Itu hebatnya. Makanya sama kalau ngaji ingin cantik, kalau duduk ya hati-hati. Kalau dekat orang yang cantik ya kita elek sama. Lah keminayu yo jejero sing rada budak-budak niku kata ayu sampe. Gitu. Lho niku Nabi Musa itu ngarep-ngarep Kanjeng Nabi. Oh itu ta Muhammad, terheran-heran. Begitu Rasulullah naik ke langit, langsung ke aras. Rasulullah langsung ketemu Allah lah istilahnya, sudah ketemu Allah. Terus dapat perintah 50 waktu toh. Itu Nabi Musa katakan, dapat apa Rasulullah? Sholat berapa? 50 waktu. Gak akan kuat kamu. Gak akan kuat umatmu, kembali lagi. Umatmu itu kecil-kecil, ngaji aja senden, gak kuat. Ngaji senden, sangat kuat. Umatmu remuk-remuk pun. Minta lagi keringanan. Itu maksudnya Nabi Musa enggak begitu. Nabi Musa itu waktu Rasulullah ketemu Allah kembali lagi, itu Nabi Musa terheran-heran karena sebelum ketemu Allah dengan setelah ketemu Allah itu Nabi Muhammad lebih hebat, lebih indah teman. Ya Allah kok tambah wapi, kok tambah nyeneng nomendai ketemu sing nomor loro, ngoten maksudnya. Akhirnya politik Nabi Musa balik omane, mendai ketemu nomor loro Kanjeng Nabi kaya apa apike ngoten. Akhirnya dikurangi kan jadi 45 kan dikurangi 5, 50 dikurangi 5, naik turun itu dikurangi 5 terus 5. Jadi Kanjeng Nabi naik turun itu 9 kali. Keranten itu Isra Mi'raj tanggal 27. 2 sama 7 berapa? 9 kali. Naik turun 9 kali sampai jadi 5 waktu. Makanya innahu was-sami'ul basir, itu domirnya bukan kembali sama Allah sebagai ahli tafsir. Biasanya innahu sebenarnya Allah, as-sami'u zat yang mendengar, al-basiru zat yang melihat, kan gitu. Itu sebagai ahli tafsir enggak, domirnya kembali ke Rasulullah. Innahu sebenarnya Rasulullah, as-sami'u hebat pendengarnya, bisa mendengarkan kalamnya Allah. Innahu as-sami'u al-basir hebat penglihatannya, bisa melihat Allah. Sampai gitu. Ditibak wonten nih. Yasma'u sharirul qalami. Pendengarnya Rasulullah itu bisa mendengarkan goresan kolam tenang mahfud. Yasma'u sharirul qalami basaru ila sab'i tibati sakit. Penglihatan Rasulullah tembus langit 7. Hebat. Niku Nabi kula kali jenengan. Pun sing terakhir. Hari ini tak mari ya. Singkat mawon enak. Suatu saat malaikat Jibril itu terheran-heran dengan dirinya, karena malaikat Jibril kan makhluk pemimpin malaikat, makhluk paling bagus, paling besar sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi malaikat Jibril dolawe dhewe tok wis heran. Sayapnya itu 600.
600. Satu sayap itu bisa menutupi dunia. Antaranya jagat etan, jagat kulon. Bahasa campuran ngapunten gitu. Jam pondokan kulon. Gitu. Walaupun saya pernah sekolah umumnya. Jadi malaikat Jibril itu lebih besar dari bumi. Itu melihat dirinya sendiri sudah terheran-heran. Ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih bagus, lebih besar dari saya? Gak ada Jibril. Kamu makhluk paling besar, paling bagus. Niku malaikat Jibril senengi setengah mati. Saking senengnya syukur sama Allah. Sholat 2 rakaat. 1 rakaat niku lamanya isrina alfin sanatin. 1 rakaat itu lamanya 20.000 tahun. 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat berapa? 40.000 khusus malaikat Jibril. Setelah salam sama Allah digudang. Apa digudang? Ya digudang dilem. Jibril, tidak ada makhlukku yang ibadah seperti kamu. 2 rakaat lamanya 40.000 tahun. Walakin saya fi akhir zaman. Tetapi nanti di akhir zaman ada nabi ismuhu Muhammad yang jadi kekasihku. Walahu ummatun dhaifun. Dia mempunyai umat yang lemah, cilik, keselan. Ya kan kok sekabeh pisan. Keselan lemah. Niku sholat 2 rakaat pirang jam? Sama nomor rakaat pirang jam? Sesuai gitu jam. Pirang menit? 10 menit? Wah, terlalu lama. 5 menit? Terlalu lama. 1 menit? Kalau di kitab kan begitu cepat. Besok ada umat yang lemah, sholat 2 rakaat 1 menit, pas. Kemudian yang sholat itu tidak khusyuk sama sekali. Bahasa Jawa ini dilambian. Pikiran saya jebus balik kambang, saya jebus balik kali. Terus yang sholat banyak dosanya. Gih. Ahabbu ilayya min sholatika ya Jibril. Umatnya Rasulullah yang sholat 2 rakaat 1 menit. Terus yang sholat itu tidak khusyuk sama sekali. Pikirannya dilambian nang gini. Terus yang sholat kakek dosa. Lu tak seneng ini bang sholat Jibril. Bayangkan. Ini kok malaikat Jibril bingung. Lu kok sakit Gusti? Krono sholatmu karepmu dhewe. Tapi sholatnya umatnya Rasulullah tak perintah lewat Isra Mi'raj gitu. Sholat paling sedikit 2 rakaat subuh loh. Jadi sholat sampai walaupun gelambiar lu sih disenengi pangeran. Tapi ojo praktek no. Gelambiar enggak masalah. Niku cuma jenenge jadi semangat gitu loh. Luar biasa nih. Jadi sholat itu beda dengan yang lain. Yang saya sholat itu kewajiban yang diperintah Allah langsung Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi Rasulullah sendiri. Kalau lainnya kan melalui malaikat Jibril. Puasa, haji. Ini nomor 1. Nomor 2. Sholat itu tidak musiman. Kalau haji itu setahun sekali, umur 1 kali. Kalau sudah haji tidak wajib lagi sudah. Duitnya kayak noliani aja. Sebetulnya kan gitu. Zakat setahun sekali, puasa setahun sekali. Itu kewajiban loh, rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji setahun sekali semua. Pertanyaannya, ono sembahyang setahun sepisah? Tidak ada. Idul Fitri kan sunnah. Kalau orang sholatnya setahun sekali ada orangnya, tapi sembahyangnya setahun nggak ada musim. 1 hari 5 kali. Keranten itu Sunan Ampel ngurui santri tengi sore wit blimbing. Karena enggak belum punya pondok. Yang pertama kali buat pondok kan Sunan Ampel. Terus guru di pondok ngurus santri di sore wit blimbing. Dan blimbingnya sampai saat ini wonten dan bersih. Kalau nanti berikut. Nggih ya, wonten nggih. Niku Sunan Ampel ngarang tembang lir ilir. Karena sampai penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Blimbing lak disigan niku get-getane kang 5. Rukun salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya kesel, abot, repot, lakonono aja ditinggal. Kanggo basuh dodot, kanggo basuh dosamu. Hebat. Sunan Ampel ngarang tembang lir ilir. Ucah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Sampeyan mriko ten Gresik. Kula nate mriko pun. Lah balik kampung nggih pisang balik kula. Pun niki terus salat niku
tidak bisa disambi. Beda ambil haji, beda ambil zakat. Haji itu ambil ngobrol sakit, sah. Tawaf ambil ngobrol iso, sa'i ambil ngomong-ngomongan iso, sah. Wong poso ambil turu delok TV, selfie, poso nggak apa-apa. Zakat ambil boten, tapi lak sholat ambil selfie. Karena kamu gede masa iso, kan nggak bisa disambi apa-apa, nggak bisa. Terus sholat itu harus ngadep kiblat, suci, nutup aurat. Benten pilihan. Haji itu nggak ngadep kiblat. Orang tawaf kalau ngadep kiblat tambah batal. Tawafnya kan harus pakai kiri. Kan mau tenang. Toh baru kalau sudah sampai Hajar Aswad baru kita menghadap. Waktu tawaf ngadep kiri nggak sama. Sa'i yo nggak ngadep kiblat. Kalau sudah di bukitnya baru menghadap kiblat. Wong poso ngadep kidul ya ora apa-apa. Wong zakat ngadep ngetan ya ora. Salat nggak bisa. Saged dipahami. Oh niku bab Isra Mi'raj. Niki Sa'ban insyaallah tanggal 28 di hari Ahad itu nisfu Sa'ban. Itu setoran amal setahun sepisan. Dan di hari itu Gusti Allah ngoreksi kodok-kodok dari jenengan. Makanya kan disunahkan baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama panjang umur, Yasin yang kedua rezeki halal barokah, Yasin yang ketiga tetap iman Islam kan gitu. Karena malam itu Gusti Allah ngoreksi kodok dari jenengan. Sapa semerap umur sampean niku ndak ditawakno. Sapa ro rezeki jenengan seret di gampangno. Niku nanti malam Sa'ban, hari Ahad malam Senin. Ahad malam Senin. Sing terakhir poso. Langsung cepet nih. Jadi temanya Isra Mi'raj menjelang Ramadan. Terus Sa'ban nggak dikatutno nggak? Nopo sih Sa'ban kok bulan Kanjeng Nabi nopo? Kalau kita ini cinta Baitur Rahman kepanjen itu ada yang tanya, kenapa kok bukan Maulid? Kan kalau Rajab bulannya Allah, Syahrullah. Kalau Sa'ban bulannya Rasulullah. Kalau Ramadan kan umatnya Rasulullah. Kenapa Sa'ban kok bulannya Rasulullah? Kok bukan bulan Maulid? Kan gini, kalau bulan Maulid dengan bulan Sa'ban itu beda. Begini, kalau bulan Maulid itu kelahirannya Rasulullah. Lah orang-orang memperingati kelahiran Rasulullah dengan membaca salam. Kalau Sa'ban ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima itu turun di bulan Sa'ban. Makanya itu Sa'ban Syahri, bulan sayang. Karena ayat itu sungguhnya Allah, malaikat Allah membaca sholawat. Hei orang-orang yang beriman, baca sholawat semua kamu. Makanya Rasulullah mengatakan Sa'ban Syahri. Karena temurunnya ayat itu di bulan Sa'ban. Rasulullah pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Niku bulan Sa'ban. Rasulullah pecah bulan itu bulan Sa'ban. Rasulullah menerima perintah puasa kutiba alaikumus syiyam itu bulan Sa'ban, melaksanakan di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, kenapa sih kita kok diperintah puasa 30 hari? Kenapa? 1 bulan. Apa? Gini ceritanya. Nabi Adam kan mboten kerasan di surga sebab urip dhewe. Pokoke urip dhewe ku mboten enak. Apa meneh gak ndek bojo solo. Lah suatu saat Nabi Adam diciptakno istri, namanya Siti Hawa. Sikat mau. Terus dikengken kun wa anta wa zaujukal jannata. Jenengan ambek bojo sampean manggono di surga. Terus apa sing ana di surga kuwi sampean pangan wis bebas. Wala taqraba hadhihi saja. Tapi aja cedek-cedek wit iki. Itu kan damel isim isyarah. Isim isyarah hadi. Bahasa Arab niku ada hada untuk laki-laki, hadi. Kata-kata isyarah dekat. Ojo cedek-cedek wit iki. Lah bahasa Jawa rada ado iku. Rada ado maneh iku. Gitu. Dene gampang diterima. Lah Kanjeng Nabi Adam dilarang mendekati wit iki sing gak oleh. Yang diambil Nabi Adam sing mikul. Tapi padha ngoten. Saged dipahami. Di surga itu banyak sajar. Wit bukan buah, wit ada buahnya. Kamu makan apa saja di surga tapi jangan sampai mendekati pohon ini. Lah Nabi Adam yang diambil itu yang iko, tapi podo. Ojo mangan gula,
tapi mangan permen. Kira-kira salah apa enggak Nabi Adam? Wong sing gak oleh sing iki kok, tapi sing dicukupi kok. Salah apa betul? Gak wani ngalah. Lah, wis cerita gini aja. Tapi itu karena Nabi, makomnya Nabi itu harus taat kan gitu kan. Karena itu serupa yang dilarang ya tetap disalahkan sama Allah gitu. Akhirnya Nabi Adam itu sudah masuk ke dalam perut. Ngapunten. Habil dengan Qabil. Qabil itu kejadian surga. Ngapunten. Jimae Nabi Adam kali Siti Hawa itu di surga. Jimae Nabi Adam bi Hawa di dunia itu nurunakan Habil. Di surga itu kok nurunan jimae di surga, bayangno. Tapi dadine arek kaya Qabil. Karena di jerone wetenge Nabi Adam ono niku. Ono bunga larangan. Saged dipaham. Niku. Dadi Nabi Adam niku ambek Siti Hawa niku makan buah larangan. Akhirnya ya nopo iki, di surga nu kan gak ono toilet. Karena gak ono wong ngisin, tenan mawon. Dadi ngisinge wong surga niku mek situ. Nanti kok keringetnya metu ambune wangi. Niku berarti ngising. Lho ngising kok keringetnya metu ambune wangi. Dadi gak ono toilet. Sing gak ono toilet. Gak percaya sampeyan sing ngomong kiai lho niki. Lah. Niku gak iso. Lho suatu saat krana sing dipangan iki larangan. Krana sing dipangan akhirnya Nabi Adam mules keteng iki. Paham ta? Mules niku. Niku didukno nang donya lu hakikate disame diusir kalian bisa krana mangan niku. Asline gak iso katenge sing di surga. Lah di surga kan ono toilet. Didukno nang donya. Lah kadare panganan sing dilarang itu 30 hari. Baru medal. Lah baru medal berarti barang haram wis metu ngoten lho. Maka umat Kanjeng Nabi diwajibno poso sak wulan. Belum. Jadi karena Nabi Adam menanggung larangan di dalam perut selama 1 bulan. Begitu mandap dan dunia, akhir kotoran itu pecah. Akhirnya umat Kanjeng Nabi diperintah puasa sampai 1 bulan. Terus puasa itu kan bisa mengekang hawa nafsu. Pertanyaannya, kalau setan dibelenggu, kenapa banyak yang maksiat? Karena ada asarus setan yang jaga di nafsu. Asar itu bekas, Bu. Bekasnya setan itu ada. Niki tisu jejer telek kucing. Tapi boten kode, jejer telek kucing. Pertanyaan nih, kira-kira tisunya mambu telek loh? Mambu telek. Nomor krono je. Nafsu sampean sudah melekat godaan setan. Setahun dari digudok. Baru bulan Ramadan setannya dipenjara. Tapi godaan setan sih melekat temeniki. Akhirnya nafsu kadang katut ambil gudone setan. Setan ini mek bengok-bengok tok tapi gudone pun nempel te mriku. Sehingga sampean dikenging poso niku cek ini saged nahan hawa ngoten. Makanya puasa kan ada 3. Puasa am, puasa wong umum. Puasa wong umum itu pokoknya enggak mangan, enggak ngombe niku mawon. Urusan rasa-rasan yo pancet. Urusan gak nyoba yo pancet niku wong umum. Dadi kula niku eman diunggahno titik khawas. Napa? Jaware iku poso. Yo gak mangan, gak ngombe lesane poso. Kate ngilokno wong poso sih. Prai gak ngilokno wong. Saya puasa enggak akan riba, enggak akan rasa-rasa nopo. Gue rasa-rasa mari yo ae. Saulang prai sih. Dadi tangan sikile poso. Nyusun abang kula ini tiang toriko, jadi sangat ketat. Jadi kalau 1 bulan sekali, televisi itu semuanya diharamkan, tidak boleh dilihat. Jadi sampai sekarang kalau bulan puasa dimatikan. Wajarnya lah kok dulu TV tak diuruh ono inul joget kon anu posomu emane-mani lipatmu maksiat. Jadi tidak boleh. Tapi anakku saya ini nggak iso aku yo tak setel aja. Kan beda zaman, sepenting begini nggak. Terus kalau bisa khawas, ini pun sulit. Puasa hati. Jadi apa sing dilakoni oleh diri lillahi rabbil. Jadi masih guru mahrir gak kermo. Gak ada sih rek. Jenenge puasa hati kan wis mencari pangeran. Kan panganan sahure enak, gak enak ya seneng nrimo. Niku mawon sing kula sampaikan. Mugi-mugi manfaat barokah. Saya sebagai MC, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Rizal. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa rabbil alamin. Sholli ala Muhammad sholatan tunjiruna biha minan nar wa tudhinal jannata wal abrar wa maktub alaina qabla al maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Allahumma ya khaliqal maut ya sami'at saud ya dafi'al baliyat irfa'na minal afat wal ahad wal uqubat ya rahman ya rahim. Allahumma ya Allah ya karim ya rahman ya rahim ya azim nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban qalban khashi'an dariyan wa badanan sahihan wa ainan baqiyatan wa taubatan nasuhan wa waladan sholihan wa islaman taman fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana dhanba illa ghafarta wa aliyat satarta wa la qawman illa farajta wa la daynan illa qadayta la sa'ilan illa a'tayta wa la jahilan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahmata wa la hajatan fid dunya wal akhirah illa qadayta syartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina ya Allah. Sedaya ingkang rawuh diparingi ilmu manfaat barokah, diparingi sehat walafiat, sedaya keangelan diparingi gampang, sedaya kerupekan diparingi jembar, sedaya tanggungan diparingi beres, sedaya utang piutang diparingi lunas, sedaya masalah diparingi tuntas. Ingkang dereng sae dados sae, ingkang dereng ibadah purun ibadah, ingkang dereng ngaji purun ngaji, ingkang dereng salat purun salat, ingkang dereng rukun diparingi rukun. Ya Allah, mugi-mugi sekolah niki dadosaken sekolah ingkang barokah. Mugi-mugi murid-murid dados murid ingkang sae sedaya hasil maksudipun ya Allah. Mugi-mugi sedaya gurune benjang dan akhirat termasuk dados amalan ingkang sae ya Allah. Mugi-mugi benjang nalika kita sampun wancine madhep dumateng kersane panjenengan diparingi tetep iman Islam, diparingi husnul khotimah. Benjang-benjang mugi-mugi saged kepanggih Kanjeng Nabi lan mugi-mugi kita digolongkan tiyang ingkang selamat min ahlil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Menawi ingkang kula sangkaken wonten lepate nyuwun agungi pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.